Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita dengar bersama pengajian berikut. Let's go. Mohon doanya dari Pak Anies, Pak Muhammad, Pak Kepala Bapak. Mohon doanya, ya Allah, saya tahun ini mulai pembangunan pondok pesantren yang ada di Desa Mobal. Jalan ke Melawi, kalau itu mau jalan ke Melawi, kanan jalan di jalan poros, 20 menit dari Bandara Sunan, itu ada kanan yang kita beli sama-sama jalan hadis. Mohon didoakan mudah-mudahan barokah dan manfaat ini. Insya Allah tahun ini dari semua doa, insya Allah mulai pembangunan. Kalau Bandung saya kalau membuat rumah sholawatnya itu setiap sebulan sekali. Hari ini bukan aktif di setiap bulan ada pengajian tempat desa tempat tersebut dari desa Banto, desa Lamangkanya, desa Bayamanya dan desa Mobal. Itu disalin di TV setiap sebulan sekali tempat tersebut. Saya mohon doa mudah-mudahan andaikan Allah mentakdirkan itu menjadi pondok besar dan paling mudah-mudahan barokah manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Tadi jodoh, kasih banget. Capek. Ibu bapak ada Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi anak ini tergantung kita yang menjadikannya, tergantung kita yang memposisikannya. Bisa jadi anak ini hanya sebatas fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kita mengira bahwasanya kamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian. Makanya mohon maaf, andaikan salah satu di antara kita yang hadir di tempat ini ada yang belum Allah kasih keturunan, ada yang belum Allah kasih anak, bisa jadi itulah pilihan terbaik dari Allah. Karena andaikan kita punya keturunan itu, kalau tidak bisa menjaganya, malah masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Anak bisa jadi fitnah, jadi ujian. Kadang sekarang lebih mahal dombanya, lebih mahal ayamnya daripada anaknya. Ayamnya jam 5 sore dulu balik ke kandang, kambingnya jam 6 sore dulu balik ke kandang, dicari belum. Anaknya jam 9 masih di tempat cuci, apa dicari? Anaknya sudah tidak boleh. Mendingan ini bertambah sama kambing. Dan kita harapkan walladzina yaquluna rabbana hab lana min wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini resep sama bapak-bapak yang di belakang. Kalau istrinya suka ngomel, ada banyak. Suaminya dulu bikinkan kopi mah, kalau nawe datang gawe deh. Kalau anak kopi anak disensor anak menjadi kue kesun. Kata suami, ya Allah, dulu ngombe kopi bisa ngombisit. Ada yang mikir ada. Bu, ibu yang kita ngomongin siapa? Kalau setiap hari gak ngomel itu seakan ini gak sebutan dulu. Harga kasihan biji naik, bibit ibu naik. Suaminya jadi banget. Makanya suami-suami ini di belakang pada kurus. Makanya kalau kata usaha, kalau ngaji itu jangan serius. Karena ini yang datang itu wajah-wajah bermasalah semua dulu. Ini ada yang gak punya masalah, ada tidak? Saya yakin masih punya masalah semua. Mana bukan orangnya? Besok jatuh tempo. Motor sepi, kurang kebanyakan. Mana belum banyak kamisan. Tetangga banyak yang hajatan harus sewa. Bawa bakso, takut dengan bakso kan? Masya Allah, banyak masalah. Makanya datang ke pengajian yang juga kesana pakai bikin harga nyengsol. Maaf ya yang kesana.
Suaminya kurus, nggak ada kurus, diomelin sama istri. Mobilnya tuh mancing, ada yang hobi mancing. Nah yang hobi mancing berarti ibunya suka ngomel. Saya mau mendingan ngasih makan sama ikan daripada ngasih makan sama istri. Mana kemarin musim corona, gak pernah datang mancingnya. Ikannya pada pakai masker. Bawa ke sana, tidak, ini suami saya kenapa kurus? Gak ada apa-apanya bu, suami itu sehat alhamdulillah. Penasaran ibu ke rumah sakit atau di ronsen, hasil ronsenannya dilihat sama dokter ibu. Suami ibu ini sehat, tidak ada apa-apanya alhamdulillah. Terus kenapa bu, suami saya mau kurus? Ketika dia hasil ronsenannya, ternyata ada gambar istrinya sedang ngomong. Bapak, yang istrinya suka ngomel amalkan doa ini. Rabbana wahai Tuhan kami, amalana berikanlah kami min azwajina pasangan-pasangan. Tidak hanya pasangan, wa dzurriyyatina dan anak keturunan kami. Anak keturunan yang seperti apa? Qurrata a'yun yang menjadi pandangan hati, pandangan jiwa. Amin. Amin. Bajian, nah rumahku penendang jiwa ya Allah. Bapak yang punya istri sering ngomel, bacakan surat Al-Fatihah untuk istrinya, kemudian dibacakan doa Rabbana min azwajina. Kalau masih ngomel, mendingan juga kapal sama sapi. Ada yang gimana? Kadang ini saya kasih sama suami, tolong, dapat suami dapat. Betul, bapak juga sama bu. Bapak pengen punya suami kayu, tadi pengen dimodalin, beli MS Glow, skincare MS Glow 300.000 satu paket. Belikan dari ini, mereka punya warna nomor 01, warna merah bagus, harganya 56.000. Kalau yang 06, warna merah tidak, harganya 26.000. Tapi saya ingin sama ibu dan habis-habisan ini, yang mau berangkat pengajian pasti dandannya habis-habisan. Semua tapi apalagi kalau mau berangkat kondangan itu, pakai parfum. Masih kurang puas. Udah pulang kali Keluar dari pintu rumah, masih sempet-sempetnya ngaca di kaca jendela. Ada hebat. Setiap keluar dari pintu rumah pasti ngaca di jendela. Ibu dandan habis-habisan, pakai kerudung, dari sana. Harganya 96.000. Ada yang 120.000. Tergantung kopi. Ibu dandan habis-habisan jawab untuk siapa? Untuk siapa? Bohong. Kecil lelah. Wah, buangnya. Suami pulang dari pekerjaan, hiburan di depan TV, rambut acak-acak, gigi buni, mata telekan, pakai dasar gambar wajahnya sebulan dari cuci, badan bau balsam, tali utang yang sebelah putus, yang sebelah pakai pendiri, mungkin kayak gimana? Ada yang ngaku. Makanya Bapak amalkan doa Rabbana min azwaji. Ya Allah, berikanlah kami pasangan dan anak keturunan yang bertakyun. Kalau istrinya sudah tidak ngomel, istrinya sudah baik, tiap hari diberikan dangdut. Alhamdulillah, nggak harus disuruh sama suami betul.
Sudah setengah hati, Bapak gak akan kurus. Maaf ya yang kurus. Anaknya pun berbangun. Anaknya pun menjadi penenang hati, penenang jiwa. Masuk ke pondok pesantren punya akhlakul karim. Amin Allahumma. Anak kita punya akhlakul karim. Akhlak yang baik. Ini tujuan memasukkan anak ke dalam pondok pesantren. Ibu bapak dan ya Allah, bagi yang ajmain, hadirin yang saya banggakan, yang saya hormati, ini kita dukung pendidikan yang ada di madrasah diniyah Al-Amin ini mudah-mudahan membawa barokah dan manfaat untuk desa Mambo Permai khususnya dan umumnya untuk Indonesia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini Bapak dari Allah wa ajmain. Jadi kesimpulannya Allah jaga akhlaknya betul. Jaga akhlaknya Bu, jaga akhlaknya. Jangan sampai kita yang sudah punya anak di pondok, yang sudah punya anak ini sudah, jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain yang belum memondokkan anaknya. Betul. Ibu yang sudah jadi ahli ibadah, bapak yang sudah jadi ahli tahajud, ahli sholat berjamaah, jangan merasa diri lebih baik daripada orang yang belum sholat. Ya, jangan memandang mereka yang masih bermaksiat. Jangan kita pandang dengan pandangan-pandangan yang hina. Bisa jadi mereka yang saat ini masih maksiat, yang saat ini masih belum sholat, bisa jadi besok lusa dapat hidayah lebih soleh daripada kita mati dalam keadaan husnul. Sebaliknya, kita yang saat ini dari al-ibadah keluar dari masjid, sombongnya cepat main sama tetangga, gak mau nyapa jalan, gak mau minta bilang Masya Allah, keluar dari masjid ngomong amplop ada duitnya, mereka bisa dicorekan padahal ada Ustaz jatuh Muhammad Muhammad merasa diri paling baik. Saat ini Anda jadi ahli ibadah karena sombong malah mati dalam keadaan subul khotimah. Na'udzubillah ini. Ibu yang sudah menutup aurat, ini alhamdulillah di sini pakai kerudung semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah karena saat pengajian. Saya juga tahu yang biasanya pakai yang biasa enggak, yang pakai yang pengajian itu yang pakai kerudungnya itu agak besar. Kalau saya lagi ini ketahuan. Ya biasanya. Ibu yang sudah menutup aurat, yang sudah menutup jilbab, jangan sombong. Kalau masih melihat tetangganya yang masih berpakaian seksi, awas hatinya dijaga. Demi Allah, guys, saya punya tetangga selalu seksi kok ya. Demi Allah, saya tidak benci demi gak boleh benci saya. Senang mau dilihat dosa, gak dilihat barang bagus. Hanya saya kalau lewat itu tutup mata, astagfirullah. Betul, karena dosa ini mana-mana ya betul. Oh, dosa di mana? Mau pengen betul. Jangan tinggal Ustaz gak doyan sama doyan. Jangan di rumah di pengajian aja ada dosa. Betul. Ibu sudah berapa orang yang ibu bicarakan tadi? Dosanya lewat. Ada yang bilang ngambil foto saya, juga nggak tahu. Di pengajian ada dia dosa, betul. Tetangganya datang ke pengajian sampai kumpul-kumpul, karena pakai kalung beratnya 6 kilo. Langsung diomong. Ada ya kayak gitu ada. Ke pengajian niatnya mau pamer, saya nanti mau haji, ini sudah hamlatul
latihan di Al-Amin. Kebetulan kemarin habis dari kota dari satu licin dari mulai apa? Kelinci manis tengah telunjuk dan jempol diisi semua pakai doang. Saya mau pakai ke pengajian biar panas nih Pak. Datang ke pengajian langsung ibu sehat. Ada. Kadang di pengajian ada bikin dosa betul. Masya Allah. Kadang usahanya siapa dosa. Tapi di sini alhamdulillah nggak ada Bang. Saya pernah pagi pengajian di Kelawai, Kabupaten Kelawai Muslimat Kemu. Yang paginya ribuan jemaah, banyak sekali. Masjidnya luas sampai penuh. Sama ibu-ibu ini darahnya sendiri dari saya. Di ibu-ibu yang duduknya paling depan, dia bawa anak kecil. Di tengah pengajian nangis, jalur nenek. Ibu hati-hati ibu kalau bawa anak jangan nenek sembarangan betul. Tengah besar. Tanpa pikir panjang ya dong buah. Saya pun ceramah jadi nggak konsen. Hati-hati ya, jangan sembarangan. Jadi kayaknya belum ada yang kelihatan. Ada di mana-mana Kak. Jadi mana mesti bawa anak kecil. Kamu nilaiin ibu bapak dan yang Allah wajah kebaikan hadirin yang saya banggakan. Jadi jaga takwa. Jangan memandang perbedaan agama. Jangan memandang perbedaan suku. Siapapun itu, apapun agamanya, apapun sukunya, jangan kita pandang, jangan kita musuhi, jangan mencaci maki agama yang lain. Setuju? Wala tasubbuha akbar bighayri wala tasubbuha la tasubbul ladina yad'una min dunillah wa yasubbuha akbar bighayri ilmin. Jangan kau caci maki agama lain karena itu tidak baik bagi agama kita sendiri. Betul. Jangan memandang perbedaan, jaga akhlaknya, jaga hatinya. Yang sudah jadi ahli ibadah, jangan sombong dengan ibadahnya. Setuju? Allahumma shalli ala Muhammad. Sama anak-anak yang tadi sudah diwisuda, yang sudah punya ilmu, yang tamatan pondok pesantren, jangan sombong dengan ilmunya. Penyakitnya ahli ibadah, penyakitnya ahli ilmu itu sombong. Hati-hati. Makanya kita nanti akhlak. Semakin ilmunya terisi, semakin dia menunduk sebagai apa? Padi yang semakin terisi semakin. Jangan sombong. Kita saling membutuhkan, betul. Kenapa saya disebut sebagai penceramah? Karena ada orang sebanyak ini yang mendengarkan saya. Ceramah karena ada jemaahnya, ustaz karena dia punya santri, seorang kiai disebut kiai karena dia punya santri, betul? Pejabat disebut pejabat karena punya apa yang disombongkan. Sama-sama saling membutuhkan. Ibu kuat, bapak kuat, duduk di tempatnya masing-masing sambil menikmati hidangan. Ustaznya nggak dikasih. Kuat di tempatnya masing-masing karena ada satu objek saya yang didengarkan lagi ngomong. Betul? Dan saya kuat ngomong Pak Kades sampai berapa jam saya kuat wanita ngomong kuat sampai berjam-jam karena ada orang sebanyak ini yang mendengarkan saya. Betul? Coba kalau di sini nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba saya hari Minggu tanggal 3 Juli datang tanggal berapa ini? Oh, hari Kamis tanggal 30 Juli saya datang ke sini. Kemana? Ke Manggung Permai. Di sini nggak ada orang. Saya pasang panggung sendirian, pasang sound system. Di sini nggak ada orang. Saudara harus bersaudara dengan saudara. Supaya terjaga persaudaraan antara saudara dengan saudara. Kira-kira saya disebut Ustaz apa? Ustaz belum. Ya Allah. Jadi kita saling membutuhkan. Saya tidak mungkin disebut penceramah, tidak mungkin disebut mubalik kalau tidak ada jamaah yang mendengarkan. Seorang pejabat tidak mungkin disebut sebagai pejabat kalau tidak ada
jangan sombong. Hei yang punya ilmu, hei yang jadi ahli ibadah, ingat penyakitnya ahli ilmu, penyakitnya ahli ibadah itu adalah sombong. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tidak sebut secara rapat. Mohon maaf saya banyak mulianya Bapak Pak Muhammad, mohon maaf semuanya. Agar kita tutup acara ini, nanti ada doa sendiri. Oke. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Dan izin yang beragama Islam, saya minta doanya, dan di luar agama Islam silakan berdoa. Menurut kepercayaan dan kita sama-sama membaca doa dalam il-khairah. Mudah-mudahan dalam bacaan doa dalam il-khairah. Dalam il-khairah itu adalah salah satu kitab sholawat yang biasa kita amalkan sejak malam Jumat. Itu dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Makanya yayasan kita yang ada di awal, saya kasih nama Yayasan Sulaiman Al-Jazuli karena ngambil barokahnya dari pengarang kitab Dalail Khairat yang bernama Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Marilah kita sama-sama membaca Dalail Khairat. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa sholawat ini pondok ini semakin barokah. Amin. Dan pondok-pondok lain yang sedang dibangun, baik yang di desa SD2 maupun Permai, baik yang ada di kabupaten mana, semua pondok, semoga mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah SWT. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita yang sesama pengasuh pondok pesantren, sesama kiai bisa menjaga hatinya, tidak merasa tersaingi, sama-sama mendukung dalam kemajuan agama Islam. Ala hadiniya wa ala kulli Solihat Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وسلم على صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشرح بالصلاه عليه صدورنا ويسر بها امورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا وذل يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا وتوي إلى ديوانه الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمكن اللهم بدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستحملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في سلوك الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا غني وأرنا حوض الأسرى واسقنا بكأس الأول
ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وألم علينا رقابة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفي إليك إذ وأولاه الشفعاء إليك ونقسم عليك إذ هو أعظم من نقسم بهدي عليك ونتوسل إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلا عن الطاعات وهجوما على المخالفات. فنعم المشتاق إليه أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلينا ولا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى نبي رسولك صلى الله عليه وسلم. ننتسب فلا تبعدنا وببابك نجيب فلا تقتلنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك شغلنا وإلى الخير مآلنا وحقق الزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا واختم بالسعادة آجالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وهذا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك كريم الغفور يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا أعمالنا واغفر جميع حسناتنا واغفر ذنوبنا وامح أخطاءنا وتجاوز عن سيئاتنا يا الله يا رحمن يا غفار يا ستار. نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آتنا يوم القيامة شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعتك وأذلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم إنا نسألك أن تكسب سترنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتصلح أبداننا. اللهم لا تجعل مصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا فقرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا جهلا إلا علمته ولا علما إلا أنفعته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضلا إلا هديته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة في هذا الأرض إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا لطيف يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وبالإله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari baca bersama-sama Maulaya sholli wa sallim على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
Rahimin Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin al-ijaba wal qabul bi asrabil Fatihah. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.